Halo Sobat HME, kembali lagi bersama kami di acara Inspiring Talk 2023. Pada pagi hari ini saya tidak sendirian, saya Hanan Winardi bersama teman saya Hana Fitria. Kami akan menemani acara teman-teman pada pagi hari ini. Nah, dari Hana sendiri, boleh sih ceritakan apa sih Inspiring Talk kita? Nah, Inspiring Talk itu kegiatan sharing-sharing berupa podcast yang nantinya itu akan memberikan insight ke mahasiswa atau masyarakat umum ya. Betul sekali, dan buat pengetahuan teman-teman, kami tidak hanya mengundang dari mahasiswa saja, ada alumni, bahkan dosen, dan bisa aja kita mengundang seperti tokoh-tokoh penting, Pak Jokowi atau Pak Ganjar mungkin ya. Nah, kita bisa banget mengundang mereka dengan bantuan dari teman-teman. Nah, kira-kira kita ini sebenarnya ngebahas apa aja sih Han di Inspiring Talk ini? Nah, untuk ngebahasnya tuh pasti ngebahas isu-isu yang terbaru ya. Betul. Nah, isu terbaru sekarang tuh apa sih, Nan? Kalau isunya itu sebenarnya di Undip ini banyak ya. Nah, untuk akhir-akhir ini sih dari aku ngedengarnya tentang stigma sih Han. Jadi masyarakat itu mengira bahwa teman-teman teknik ini susah untuk lulus tepat waktu. Apalagi kan ya seperti yang kita tahu, jangka kita kuliah ini sekarang diperkurang sampai ke 5 tahun gitu Han. Nah, sebelum kita mulai ke topik intinya kali ya, kita tuh Inspiring Talk sekarang tuh ngadain di mana nih? Nah, kita ini harus berterima kasih nih ke salah satu pihak yang udah memfasilitasi kita ya. Itu tempatnya sendiri tuh ada di Sekolah Vokasi. Untuk detailnya di mana Han? Di e-learning studio Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kita sangat berterima kasih ya, karena tanpa e-learning ini kita bingung juga nih mau ngadain podcast ini di mana. Iya, oke deh. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja kali ya, karena ini episode perdana. Tapi udah kita mengundang sosok yang sangat luar biasa. Iya, mungkin langsung saja kepada Bapak Insinyur Denis, Sarjana Teknik, Master of Engineer. Selamat pagi Pak. Oke, pagi. Gimana Pak kabarnya Pak? Oke, baik. Alhamdulillah, puji Tuhan baik. Terima kasih banyak Pak karena sudah pengen jadi perwakilan ya di episode perdana kita Pak. Oke. Oh, ini episode perdana berarti ya? Iya, episode perdana pertama kita Pak. Tapi dengar-dengar podcast udah lama, podcast elektro. Betul, cuman sebelum-sebelumnya itu tidak seproper sekarang Pak. Nah, sebelum-sebelumnya kita nggak ada sampai di studio gini. Oke. Nah, yang aku dengar ini Pak Denis merupakan kemahasiswaan di teknik elektro. Waduh, terima kasih banyak ya Pak, di tengah kesibukannya. Apalagi sekarang ada penerimaan mahasiswa baru ya. Benar. Ya, jadi kira-kira tuh sebagai dosen kemahasiswaan tugasnya ngapain aja ya Pak? Kan pasti tugas baru ini Pak. Oke. Ya. Oke, ya. Terima kasih pada Mbak Hana dan Mas Hanan ya. Ini cuma BKN saja ya. Jadi tugas dari dosen BKM ya, yang pertama itu adalah mengawal ya mahasiswa ya, mulai dari tingkat awal, menengah hingga akhir ya, agar kegiatan mahasiswa itu ya berjalan sesuai dengan koridor tanpa ada kekerasan. Kekerasan yang seperti apa? Macam-macam tentunya kan, bisa kekerasan seksual ya kan, bisa kekerasan fisik ya, bullying segala macam, termasuk perpeloncoan, itu kita kawal agar tidak terjadi sesuatu yang merugikan mahasiswa itu sendiri, baik mahasiswa awal, mahasiswa menengah maupun mahasiswa tingkat akhir. Karena kan seperti kita lihat kasus-kasus banyak di universitas-universitas lain dan universitas serupa ya, bahwasanya banyak mahasiswa yang terlibat kegiatan-kegiatan seperti itu, sehingga merasa adanya harus pengawalan dari seorang sosok dosen untuk mengawal kegiatan tersebut agar tidak melenceng dan tetap lurus berjalan sesuai dengan koridornya. Seperti itu Mas dan Mbak. Ya. Berat banget ya, kita udah dengar job desk tuh rumit banget. Dan dari Pak Denis sendiri tuh cara membagi waktunya gimana sih Pak? Dari sebelumnya kan Bapak bukan sebagai seorang dosen kemahasiswaan nih, pasti tidak sesibuk sekarang. Sampai Bapak bisa meluangkan waktunya ke acara kita pada pagi hari ini tuh ada tips-tipsnya nggak sih Pak? Iya nih Pak, kehormatan banget buat kita. Ya, jadi sebenarnya kalau masalah pembagian waktu ya, itu kan merupakan tanggung jawab saya ya. Jadi selaku dosen BKM tentunya saya juga harus menyediakan spare waktu untuk menerima cerita keluh kesah dari mahasiswa ya,
terutama mahasiswa di Departemen Teknik Elektro dan mahasiswa ya di luar Departemen Teknik Elektro tidak masalah gitu seperti itu. Jadi itu sudah merupakan job desk yang diberikan oleh pimpinan ya kepada saya. Jadi saya harus melaksanakannya ya. Bagaimana saya membagi waktunya ya? Tentunya saya harus lebih ketat lagi dong membagi schedule antara pengajaran saya, pendidikan dan penelitian saya terhadap juga konseling atau bimbingan konseling terhadap mahasiswa. Ya saya pikir bisa lah itu seperti itu. Yang penting kita ada passion di situ saja. Ketika kita punya passion pasti kita bisa sih. Kita bisa untuk membagi waktu. Tidak masalah bagi saya sih. Hebat banget sih. Masukan ini. banget ya buat kita. Berarti Pak Denis ini sosok yang sangat disiplin ya. Iya. Nah, saya dengar-dengar juga Pak Denis itu merupakan lulusan dari Teknik Elektro Universitas Diponegoro juga ya, Pak? Iya, benar. Iya. Kalau boleh tahu Bapak lulusan tahun berapa, Pak? Saya lulus tahun 2013, masuk tahun 2009. Kalau boleh tahu Pak, Bapak bisa menceritakan gak sih gimana kondisi saat Bapak masih menjadi mahasiswa zaman dulu ya? Ada nggak perbedaan sama yang kita jalanin sekarang, Pak? Kan kalau beda ya jauh ya. Oke, nggak apa-apa, saya sedikit cerita ya. Ini bisa disensor apa enggak nanti saya nggak tahu ya. Ini. Jadi kehidupan mahasiswa di angkatan 2000 awal ya kan, termasuk 2009 kan 10 tahun awal ya, 10 tahun awal era milenium kan, tahun 2000 itu kan era milenium 10 tahun kan, berarti 2010 ya sampai 2000, saya kan di angkatan 2009. Jadi kehidupan awal mahasiswa di angkatan 2000 awal itu tentunya berbeda dengan angkatan 2000 menengahan lah, seperti 2020 ke bawah itu sangat berbeda ya. Baik dari lingkungan, dari prestasi, dari etika, dari gaya hidup, dari cara belajar itu berbeda. Dari cara penyelesaian masalah itu berbeda. Bedanya itu bagaimana, Pak? Apakah kayak kalau sekarang itu mungkin anak-anaknya mungkin lebih, tadi kan masalah gaya lebih banyak yang kalau ke kampus mikirin stylish atau gimana, Pak, sama yang dulu itu, Pak? Oh iya. Contoh saja kalau misalnya dari gaya ya. Dulu saja elektro misalnya satu angkatan cewek itu bisa 5 bisa 10 gitu. Dan itu semua tomboy-tomboy. Iya ya. Contoh dari gaya saja ya. Kalau sekarang kan ceweknya udah ada. Sudah ada perubahan gitu loh. Cewek saja udah bisa dandan, zaman dulu nggak bisa. Itu contoh baru style saja ya. Itu baru style ya. Jadi cewek saja udah berbeda gitu. Cowok ya beda lagi, termasuk style semua tuh berbeda. Termasuk kehidupan di kampus pasti berbeda. Kalau dari segi pendidikan dan prestasi itu gimana ya, Pak? Oke, jadi gini ya, sebenarnya kalau kita mau melihat zaman saya dulu tahun 2009-an itu, jadi mahasiswa itu bisa dikatakan kurang 2009 ke atas lah ya. Kurang takut kepada dosen mungkin katakan. Jadi mereka lebih takut pada senior. Jadi semi militer gitu. Jadi lebih takut kepada senior daripada kepada dosen gitu. Jadi apa yang dikatakan senior itu diikutkan. Sebaliknya yang dikatakan dosen itu belum tentu diikutkan. Nah, jadi kalau kehidupan zaman dulu itu bisa dipastikan lah, senior itu pasti memiliki kuasa untuk mengatur kampus bahkan. Senioritasnya masih tinggi lah ya, Pak. Iya, itu berdampak ke pendidikan gitu, Pak. Tentunya dong. Jadi pola belajar zaman dulu ya. Jadi mereka lebih kalau zaman dulu kan kayak misalnya seperti gadget masih jarang sekali ya. Saya saja HP-nya masih HP ya sudah kayak Sony Ericsson sih. Masih 3G lah, belum ada screenshot segala macam. Jadi internet juga jaringannya tidak terlalu kuat ya. Zaman dulu masih pakai modem Vodafone segala macam. Mungkin sekarang nggak tahu ya modem Vodafone itu apa. Jadi tentunya untuk mencari informasi di luar itu sulit, harus ada effort lebih seperti itu. Jadi tidak seperti sekarang. Jadi kita lebih banyak baca buku literatur dalam berbahasa Inggris. Sehingga kemampuan bahasa Inggris kita juga, kemampuan mengolah kita lebih
tajam daripada anak-anak zaman sekarang yang cuma Buka handphone saja, ya, handphone Pak. saja langsung dapat informasi secara cepat seperti itu. Jadi zaman dulu tuh kita menghargai banget informasi dari senior gitu. Anggapannya tuh senior sudah pernah melalui itu semua. Jadi Pasti bener lah. Masih ya. bener lah gitu loh. Jadi kita kayak ngikutin apa kata senior gitu. Lebih takut dan tunduk kepada senior daripada kepada dosen. Kalau zaman dulu seperti itu. Sekarang paradigma itu berubah. Ya. Jadi karena tidak ada perpeloncoan, ya kan, semua mahasiswa ini sama ininya, derajatnya sama di depan dosen. Jadi bagaimanapun juga dosen tetap memegang kegiatan-kegiatan di kampus itu ya, di dalam kampus itu sendiri ya. Tetap harus ada kontrol internal dari dosen dan pemegang jabatan situlah kaprodi, sekprodi ya kan, yang berwenang di situ harus mengontrol langsung supaya tidak ada perpeloncoan. Kalau bicara perpeloncoan, yang korban sudah banyak, Mas. Teman saya ada yang jadi korban ya, baik korban sampai dengan korban nyawa juga ada. Itulah akibat kekerasan dari perpeloncoan. Berarti dengan tidak adanya perpeloncoan ini akan sangat berpengaruh ke tema kita hari ini ya Pak. Stigma masyarakat terkait mahasiswa teknik ini susah lulus Pak. Ya, oke. Nah, untuk yang pembahasan kita hari ini tentang stigma mahasiswa teknik susah lulus, saya juga merasa resah gitu Pak. Apalagi saya juga Masih jadi mahasiswa ya kita masih ya. mahasiswa gitu loh. Apa sih Pak pandangan Bapak gitu? Itu benar gak sih Pak dengan pemikiran-pemikiran yang ada gitu Pak? Kan itu menjadi sosok mimpi buruk kita ya, pengen ngejalanin sebagai mahasiswa sehari-hari Pak. Oke, baik. Jadi ketika saya masuk tahun 2009, tepatnya itu senior saya yang megang saya itu berarti 2007 benar ya, 2007. Jadi 2007 ke atas ya, 2007 2006 ke atas ya, mereka memberikan paradigma bahwa lulus teknik elektro itu paling tidak ya, paling cepat itu 5 tahun. Wih, Kalau zaman dulu seperti itu memang. lebih lama lagi ya. Memang 5 tahun. Oh, 5 tahun normalnya 4,5 sampai 5 tahun itu udah paling normal loh. 4,5 sampai 5 tahun. Terus rata-rata ya 5 sampai 5,5. Serius saya nggak bohong. Itu serius saya nggak bohong. Jadi teknik yang paling lama lulus ya bisa dilihat ya dalam sejarah di teknik di fakultas teknik dari sipil. Sipil itu sampai menit 7, 6,5. Iya sih Pak. Sipil ya. Iya. Sipil, terus mesin kita. Teknik kita termasuk top 3 itu ya Pak. Itu ya. Wah gimana ya Kalau kalau kita paling udah cepat seperti teknik kimia, teknik arsitektur, teknik industri itu memang terkenal tepat waktu dulu 4 sampai 4,5. Tepat waktu 4,5. Bayangkan. Tepat waktu udah 4,5 iya, ya. Itu zaman dulu. itu tuh tepat waktu ya Pak. Ya. Oh, gimana itu kalau yang gap year ya? Makanya Udah kalau kita telat, udah telat, lulus juga udah tua ya. Iya, padahal kalau di fakultas lain 3,5 pun ada ya Pak. Dari dulu ya bisa. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi waktu itu stigma yang diberikan oleh senior itu seperti itu, 5 tahun dek gitu, 5 tahun dek. Wah. Dan semua percaya ya. Dan semua percaya dong, karena kan memang masih ada 5 tahun di atas kami, berarti 2004 itu masih aktif. Oh masih ada. masih banyak, masih setengah mungkin. Oh, ngeri kan? Nah itu jadi kami percaya dong gitu, bukan karena mereka bodoh, tapi memang seperti itu gitu loh. Memang iya, kalau namanya ngambil mata kuliah itu jarang yang sekali lulus gitu. Itu 2 kali 3 kali ngambil, serius. susah itu karena emang dari dosen apa karena stigma dari cuttingnya itu Pak? ini pertanyaan. Gitu. Saya jawabnya gimana ya? Jadi memang gimana? Saya juga dulu waktu itu kan belum jadi dosen ya. Pandangan saya sebagai mahasiswa. Iya, mahasiswa. Apapun yang kita kerjakan, mau pintar mau enggak, kok nilainya sama gitu. Itu di saat Bapak jadi mahasiswa ya. Iya, menurut saya ya seperti itu gitu loh, nilainya sama. Tapi sekarang pasti udah berubah Udah ya, berubah Pak? dong. Tentunya SDM-nya sudah lebih unggul lagi. Kita sudah banyak yang sekolah, ya kan, pulang sekolah dari luar negeri, terus ditambah-tambah lagi dosen-dosen muda, itu yang membuat akhirnya penilaian kita semakin bagus dan transparansi. Aturannya juga udah transparansi Iya, dari sekarang teknik kan. iya. Zaman dulu kan nggak ada. Oh, zaman dulu nggak ada Tidak ada transparansi, Pak. transparansi. Berarti Tiba-tiba dapat nilai udah- langsung udah gitu. Sudah aja. nggak bisa protes. Titik. Oh. Tidak ada banding. Adanya semester pendek. Oh, kalau sekarang kebalikan nggak ada semester pendek ya, Pak? Ya, nggak ada semester. Tapi kan nilainya bagus-bagus. Iya. Zaman dulu lulus 2,8, 2,9 itu udah alhamdulillah. Oh.
Wah, ini Serius. informasi menarik nih ya, Iya, apalagi buat teman-teman yang baru masuk Pak. Bedanya begini, mereka IP 28, 29 katakan, tapi ilmunya dalam. Oh, Beda dengan, mohon maaf ya, bukan saya menghina segala macam. Kayak anak sekarang IP 3,5, 3,6. nggak ngerti apa-apa ya Iya. Pak. Betul, karena itu tadi, karena waktu zaman dulu dikasih kesempatan mengulang-ulang terus. Betul. Nilainya segitu-segitu aja. Sekarang nilai bagus kan, sekarang kan ada distribusi nilai nih. Jadi kan kita dosen itu harus membuat paling tidak tuh dalam satu kelas itu sekitar 50% harus lulus lah. Kalau 50% nggak lulus, dosen itu dipertanyakan bagaimana Kok bisa cara ya? ngajarnya lah. Jadi membuat susah hal ini, Serba salah juga ya. sehingga Iya, kita Pak. membuat distribusi nilai. Tapi ya akibatnya itu tadi, mahasiswa dipaksakan lulus tetapi tidak tahu esensi dari ilmu yang dibawakan oleh dosen itu. Ya ada plus minusnya sih di situ. Ada plus minusnya. Nah, itu mengakibatkan nanti mental mahasiswa akan berubah. Ya kan tadi kan nyambung yang tadi pertanyaan yang pertama ya, mental Betul. dulu dengan mental sekarang. Pastinya berubah, pastinya berbeda. Iya ya, sekarang Gimana kita ya? udah dapat B aja pengen A ya. Iya. Mau B aja pengen A kita, Pak. Kita sudah seneng. Iya. Serius. Nggak ngulang aja udah, wah mantap. Serius. Aduh. Serius. Ternyata tantangan mahasiswa teknik dulu tuh Berat lebih banget. berat ya. Luar biasa, iya. Luar biasa. Kita harus bersyukur nih ya, apalagi teman-teman yang baru masuk Pak. Mereka udah aturannya udah diperjelas, dosen-dosennya juga udah jauh lah kualitasnya ya Iya. Pak dari pengajar gitu. Terus sama tadi Bapak sebelumnya menyinggung kalau semisal tuh nilai dulu tuh susah, sekarang tuh lebih mudah. Kalau untuk kerja, nah masuk ke dunia kerja gitu, gimana Pak? Perbandingannya dari anak yang dulu dan dengan yang sekarang. Oke. Jadi kalau dunia pekerjaan saya pikir ya rektor juga sudah bilang ya bahwa kampus kita termasuk kampus yang paling dicari pekerjaan nomor 1 di Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Ya, Siap kerja ya. siap kerja gitu. Jadi itu memang benar. Jadi Iya. lulusan kita itu lulusannya paling banyak dicari ijazahnya untuk menempati dunia kerja ya. Karena memang orang-orang Undip ini terkenal orang yang tekun ya, orang tekun di dunia pekerjaan sana ya. Orang yang tekun, orang yang ulet, dan orang yang mau Belajar ya. belajar Belajar, untuk iya. mengeksplor lagi kembali ilmu pengetahuannya. Nah, kalau tadi kata Mbak Hana tadi ya, bagaimana perbedaan khususnya di teknik elektro ya. Iya. Ya, tadi kan umumnya di Universitas Diponegoro, khususnya di teknik elektro, bagaimana mahasiswa lulusan teknik elektro itu bisa diserap di dunia pekerjaan, bedanya yang dulu dengan yang sekarang. Jadi kalau dari segi kemampuan kan nggak jauh beda, karena kan pasti namanya kita bekerja itu kan mengikuti OJT dulu. Iya. OJT itu apa Pak? Bahasa di Iya, boleh OJT di itu OJT. on job training yang Oh. masing-masing durasinya berbeda satu perusahaan dengan yang lain. Umumnya 6 bulan sampai dengan setahun lah, kurang lebih. Ada yang bisa sampai 2 tahun, 3 tahun, itu tergantung perusahaannya. Jadi on job training itu untuk mengasah kemampuan calon pekerja sebelum masuk ditempatkan ya di itu. site, biasanya seperti itu, atau di lapangan. Jadi karena kita tadi ya lulusan teknik elektro sudah terbiasa untuk beradaptasi secara cepat. Jadi menurut saya ya kualitas itu tetap dipakai gitu, tetap kita unggul di situ. Sampai detik ini Sampai tuh, Pak. detik ini lulusan teknik elektro di Universitas Diponegoro bisa kita lihat dari alumni tracknya ya, itu menempati posisi perusahaan lokal ya, multinasional sampai dengan internasional, itu ada beberapa lulusan kita yang bekerja di luar negeri juga ada. Kemarin Seperti juga pas wisuda itu Pak Agus sempat bilang ya Pak, kita termasuk yang paling cepat 90 sekian persen Pak Iya, buat oke. masuk ke dalam kerja gitu. ya dunia kerja. benar. Nah, kalau dari saya pribadi ada pertanyaan lanjutan Pak. Kan ini yang nonton bukan mahasiswa aja nih, bisa aja ada dari orang tua mahasiswa Pak yang berpikir, wah ini anaknya harus cepat lulus nih 3,5 tahun, tapi faktanya kan agak sulit ya Pak di teknik elektro. Gimana itu Pak kira-kira untuk kita bagi mahasiswa menjelaskan ke orang tua gitu Pak? Oke, kalau saya berpikir dibilang sulit enggak ya. Masih ada peluangnya ya Pak? Oh tinggi. Saya saja membuktikan waktu saya dibilang stigma 5 senior tahun. 5 tahun, saya bisa lulus 3 tahun 8 bulan. Wih. Di zaman itu loh. Makanya saya angkatan 2009 Paling saya lulus cepat itu, 2002. Pak. Iya. Cepat ya. Babak pertama saya ya termasuk yang ya bisa inilah sama teman-teman yang lulus. Oh, Keren banget. kok bisa ya Pak?
3 tahun 8 bulan ya. Ya waktu itu ya. Untuk ukuran anak teknik tuh Di waktu itu lagi. Waktu itu iya, Di waktu kalau itu sekarang biasa. sangat cepat ya. Untuk di waktu itu sangat cepat ya, Pak. Iya. Itu Bapak ngapain aja tuh Pak? Kok bisa sampai 3 tahun 8 bulan? Iya, sebenarnya saya percaya ya. Jadi bahwasannya apa namanya? Kalau nasib ya itu memang sudah diatur ya. Cuma usaha kita. Ya. Usaha kita kan berusaha apa enggak kan gitu kan. Ya. Kalau tahu misalnya wah 10 tahun lagi, ini kan 2000, dulu kan 2009. Ya. Ada 2019, 2023, 13 tahun lagi misalnya ya saya kan masuk 2017 ya, katakan 10 tahun ya. 10 tahun lagi saya menjadi dosen. Kalau tahu saya bisa melihat masa depan saya, saya nggak akan belajar dong. Betul. Kalau saya jadi dosen kok kan gitu kan, kapan saya capek-capek belajar kan? Karena kita tidak tahu masa depan kita, makanya kita harus berusaha kan. Nah, usaha itulah. Jadi kalau saya itu dulu ya, saya kan ke kos saya di apa namanya Bulak Sumur. Apa kok Bulak Sumur? Bukan. Di apa namanya? Sumur Boto. Oh, Sumur Boto. Kos saya di Sumur Boto ya. Kos saya di Sumur Boto. Jadi setiap hari, enggak setiap hari sih. Senin sampai Jumat saya selalu menyempatkan waktu untuk belajar dari jam 7 sampai jam 9 malam. Wah, Itu rutin Pak. Pasti. rutin ya. Senin sampai Jumat. Jadi pulang kegiatan sore ya, makan sore sebentar jam 7 sampai jam 9 itu pasti saya belajar. Apa yang dipelajari? Terserah mau buku binder atau buku apa namanya buku paket bahasa Inggris itu ya kan, buku terjemahan saya pelajari. Di atas jam 9 saya baru main sama teman-teman. Jadi saya juga Ya. Oh, masih sering nongkrong juga ya Pak. Malam-malam juga nongkrong saya, bukan nggak nongkrong. Jam 9 ke atas saya nongkrong. Minum coklat, minum kopi di apa namanya itu di dekat jembatan tuh apa namanya? Sedap malam. Sedap. Saya Bukan malam ya, Pak. Sedap malam benar. Situ muter-muter dulu kan kafe masih jarang. Iya, dulu Nggak kayak jarang. sekarang yang menjamur ya usaha kafe ya. Dulu kan Sedap Malam udah terkenal banget dari dulu tuh. Sedap Malam roti bakarnya, Ovaltine, wah udahlah itu jadi panjang bicara. Jadi kita nongkrong juga, secara nongkrong ada juga kafe-kafe beberapa. Ya pokoknya saya juga berbaur sama anak-anak teknik sipil. Kebetulan satu kos saya itu isinya cuma 8 kamar. 8 kamar tuh elektronya 2 orang, masih ingat saya kan, 1 FKM, 1 bahasa Indonesia, terus 1 teknik sipil vokasi, yang 1 teknik mesin vokasi. Jadi kenal semua itu. Kenal semua ya. Kenal semua. Berarti ini jangan salah nih. Berarti pinter itu nggak berarti nggak bergaul ya. Iya. Yang penting tuh gimana kita ngebagi waktu ya Pak. Benar. Jadi ya kalau malam saya juga masih main seperti itu. Malam saya masih main, ya tapi nggak sampai pagi-pagi lah. Pulang gitu. Nah saya biasanya tidak membaca buku itu Sabtu Minggu. Nah kalau Sabtu Minggu memang saya Istirahat gitu. Inilah ya. Mulai Senin lagi sampai Jumat baca buku, sehingga pas UTS 1 UAS itu enggak kebut semalam gitu. Jadi teman-teman tuh sempat menertawakan saya dulu tuh kok belajar jadi terus, sering diintip gitu loh. Jadi di kos itu sering intip gitu kan. Ya termasuk saya sering dulu tuh ya kalau tidur itu sama buku-buku bersarangan sering. Saya sekolah saya juga kayak gitu. Jadi bantal saya itu pakainya buku. Sering tidur malah YouTube yang seperti itu. Tapi dari kegiatan Bapak tadi jam 7 sampai jam 9 2 jam minimal. Bapak masih ikut keorganisasian gitu? Masih. Cuman 1. Himpunan. HM. Saya juga anak HM dulu. Wah. Kayak kita ya berarti. Kita ya. Kita adiknya sebenarnya. HM. Dulu Bapak masuk bidang apa Pak? Diklat namanya. Pendidikan dan pelatihan. Oh iya. Sekarang namanya apa? Diklar ya Pak. Diklar pendidikan dan penalaran. Iya. Ternyata abang kita ini. Iya. Dulu kan kalau organisasi pastinya ada rapat gitu ya Pak? Ya. Itu baginya gimana Pak? Kok dari jam 7 jam 9 kan udah waktu Belajar pasti. ya. Terus rapatnya kapan dia? Iya, rapatnya kapan Pak? Kalau rapat kan sore biasanya. Oh, kalau dulu bahkan malah sore Iya, ya. iya. Sore gak ada malam kan. Oh. Jadi mulai tahun berapa itu kan kegiatan setelah ada korban itu ya. Saya lupa 2012 apa 2013 2013 saya lulus ya. 2011 apa 2012 itu mulai kegiatan terakhir itu jam 6. Iya. Jam 6 sore gitu loh. Itu udah kegiatan terakhir. Jadi tidak mungkin ada kegiatan di atas jam 6 gitu. Jadi memang rapatnya jam 4 gitu, jam 5. Kalau sekarang kan mungkin kan
rapatnya bisa di mana saja ya mungkin ya, saya nggak tahu bisa di kafe atau di mana gitu. Iya, benar, betul. Ya karena harus sudah beradaptasi setelah berapa tahun kan. Kalau kami kan dulu waktu itu kan baru diputuskan jam 6 itu tidak boleh ada kegiatan mahasiswa, sehingga kami benar-benar nggak kepikiran untuk ngumpul. Pokoknya kalau ada kegiatan mahasiswa itu nggak ada kumpul-kumpul di kafe. Kegiatan mahasiswa dari dulu tuh memang di kampus, termasuk ospek juga di kampus. Ospek tuh buka-bukaan, terang-terangan gitu loh. Mendukung ya, Pak. Ya, bisa saya melihat kok nggak ada yang dilarang kok gimana ya, memang di situ dikumpulkan sampai jam 12 malam itu dikumpulkan itu, nggak ada lagi nyewa tempat. Kalau sekarang kan mungkin kalau zaman dulu kan ada kucing-kucingan ya, nggak boleh di kampus tapi di luar kampus nyewa apa gitu untuk di pelonco. Dulu nggak ada, dulu pelonconya terang-terangan dong, dihabisin. Mulai bahaya ya ini bahasannya ya. Iya gitu. Saya pengen tanya tentang stigma lagi sih Pak. Nah, gimana, Mas? sebagai mahasiswa teknik kan berarti kita harus melakukan sesuatu Pak untuk menghilangkan stigma telat lulus ini ya, yang awalnya dari 5 tahun sekarang udah berkurang jadi 4 tahun ya. Nah, kira-kira gimana sih caranya biar kita bisa kayak teman-teman yang di fakultas lain gitu Pak, 3,5 tahun. Kira-kira bisa nggak ya? Juga ya. Ya, kalau menurut saya ya harus bisa. Saya saja yang sudah pernah melakukan bisa loh. Maksudnya saya mainstream ya, menentang alur ya. Jadi saya kalau orang berpikir seperti itu, saya sebaliknya gitu kan. Pada saat itu ya, maksudnya saya sih bisa membuktikan bahwasannya saya bisa lulus bareng angkatan 2007, 2006. Ya kan saya 2009, berarti kan 2 tahun di atas saya tuh lulus bareng. Aja Sendiri lagi pas itu ya Pak. Apanya? Pas Bapak lulus itu Bapak ada sendiri. 9 orang. 9 orang. Banyak juga ya. Kirain cuma satu. Bukan, ada 9 orang yang sama saya dulu tuh wisuda. Katanya membawa pergerakan yang lebih bagus ya. Iya, makanya 9 orang dengan angkatan-angkatan di atas kami gitu, 2007 2006 yang mohon maaf tanda kutip yang IP-nya bukan di bawah kami juga gitu. Zaman dulu lo bisa membuktikan gitu. Apalagi sekarang yang sudah rata-rata mungkin 3,5 sudah, mungkin ada beberapa setiap angkatan yang lulus 3,5 kan. Jadi saya pikir itu sudah terbukti lah, pasti bisa lah gitu, pasti bisa. Tinggal kita mau apa tidak dan kita memilih organisasi yang sesuai dengan passion kita. Jadi saran saya seperti itu. Mungkin kan mahasiswa ataupun mahasiswi bingung ya memilih organisasi yang cocok buat gue ini apa sih kan. Betul. Gitu. Masih krisis identitas. Apalagi baru masuk nih ya Pak. Iya, benar-benar. Wah, tawaran ini olahraga, tawaran yang ini organisasi agama, ini organisasi kemahasiswaan bidang politik, apapun namanya itu kan. Jadi kan bingung mana yang pas buat gue kan, misalnya seperti itu kan. Jadi banyak mahasiswa dan mahasiswi itu akhirnya ikut semua. Betul. Dicoba. Banyak. Dicoba semua kan satu persatu dan itu akan menghabiskan waktu sehingga dia sudah capek di situ. Nggak ada lagi kesempatan dia untuk belajar ya, untuk mengasah kemampuannya di bidang teknik elektro. Di situ membuat akhirnya IP-nya turun. Belum lagi dia nanti asik pada dunianya. Jadi gini, boleh kita asik sama pergaulan, tapi jangan lupa kita juga di sini punya tanggung jawab yang besar, yakni lulus. Betul sekali. Saya juga asik sama dunia saya waktu itu kan. Saya juga bukan orang baik-baik. Saya juga ya benar, saya juga main sana main sini. Juga tetap main. Cuma saya kembali lagi, saya punya tanggung jawab juga terhadap status saya sebagai mahasiswa di Undip yang harus lulus. Prioritas utamanya tetap akademik. Itu dong, iya dong. Kalau nggak stres dong. Sekarang kan saya belum botak kan, makanya. Iya. Berarti kan belum stres saya. Tuh, masih kelihatan seger banget. Nggak sedikit juga ya Pak yang keteteran gara-gara organisasi ini ya. Banyak, benar sekali. Ini ya Pak, dari yang saya lihat sekarang tuh apalagi generasi sekarang yang mudah mengalami stres ya Pak. Dan mahasiswa tuh saya lihat banyak banget ya sekarang yang melakukan bunuh diri ataupun kelebihan depresi dan lain-lain ya. Apalagi dengan kita sebagai mahasiswa teknik ini kegiatannya pelajaran banyak, kegiatan banyak. Itu gimana ya Pak untuk mengatasinya Pak? Oke, jadi memang menurut saya ini saya tidak kebetulan ya ditempatkan sebagai dosen BKM pada tahun 2023 ini, karena memang sebelumnya saya juga sudah beberapa kali menanganin banyak kasus mahasiswa yang seperti itu. Sebelum jadi BKM ya, waktu saya mula-mula jadi dosen. Jadi beberapa senior-senior kalian, kalau saya sebutkan angkanya, itu banyak yang bercerita kepada saya kehidupannya di kampus teknik elektro, mulai dia ada yang dibully, terus dipaksa orang tuanya untuk belajar di elektro, padahal tidak
sesuai dengan kemauan dia, tapi dipaksa orang tuanya untuk meneruskan ini orang tuanya untuk meneruskan ya usaha atau apa orang tuanya seperti. Jadi kan memang bukan passion dia di situ. Ada yang kena kekerasan itu berapa lah. Jadi ya saya sudah sebelum saya jadi PKM ya, saya sudah banyak menerima laporan-laporan seperti itu dari senior-senior kalian. Karena senior kalian itu kan berarti kan junior saya juga. Betul. Mungkin waktu itu kan masih ketemu gitu kan di sama saya gitu kan. Jadi mereka curhat sama saya. Jadi memang kehidupan kampus ini beragam ya, beragam sekali. Banyak faktor-faktor yang membuat mahasiswa ini akhirnya lulus tidak tepat waktu. Bukan karena akademik saja, saya percaya itu. Tapi karena mungkin dia memiliki permasalahan di luar itu, gitu. Jadi tergantung dulu nih, duduk perkaranya di mana kan gitu. Berarti semuanya tuh bukan karena sibuk akademik aja ya? Bukan karena sibuk akademik, bukan karena sibuk non akademik seperti organisasi, tapi ada juga masalah-masalah yang tidak bisa disebutkan. Kita nggak tahu juga ya. Karena sekarang ada bimbingan konseling kan. Betul. Di Universitas Diponegoro khusus menanganin mahasiswa-mahasiswa yang mungkin bermasalah secara mental kesehatannya. Ya, ada yang self harming, ada yang macam-macam lah. Di diagnosa dokter. Macam-macam. Kalau di elektro mungkin bisa ke Pak Denis langsung. Iya, bisa. Berarti sebenarnya penting kan ya Pak, peran orang tua, teman, kayak kalau lagi kuliah gini ya. Jadi soalnya kan sekarang berat ya. Apalagi kan kita yang 2 tahun, hampir 3 tahun ya Pak Covid, kita online ya. Benar Mas. Agak shock gitu, apalagi pas semester 3 juga kan kita langsung ke sini offline. Kita yang awalnya belajar online Zoom, harus datang bangun pagi, itu banyak yang shock gitu Pak dengan hal itu gitu. Jadi dari Bapak sendiri kira-kira gimana sih Pak cara yang paling ideal buat mereka supaya mempersiapkan gitu, gak terjadi shock yang kayak gitu? Ya tentunya mungkin karena sudah biasa pandemi ini ya. Kalau pandemi ini kan mungkin kehidupan di rumah udah beda-beda lah ya. Mungkin ada yang malas-malasan segala macam kan. Banyak Pak, bukan ada, banyak. Saya salah satunya. Sementara kalau zaman dulu saja tuh tahun 2009 ya, itu praktikum saja bisa sampai jam 3 pagi. 3 pagi. Serius. Kita malam aja udah diusir satpam ya. Ya ini nanti ya teman-teman angkatan 2009 yang melihat nanti kalau ada YouTube-nya. Kita lu praktikum pernah ya, asistensi sampai jam 3 pagi itu. Praktikum apa ya? Semester 1. Nanti kita lihat di komen, Pak. Iya. Wah ini gua dulu nih. Yang tahu mungkin bisa komen kali ya. Sampai jam 3 pagi itu praktikum. Kaget ya. Asistensi sama asisten lab dulu namanya, berarti aslab sekarang kalau dulu namanya asdos, asisten dosen. Sekarang namanya aslab ya. Terus asisten sama asdos sampai jam 3:30, 4. Serius. Itu setiap semesternya itu, Pak? Agak semester 1. Habis itu kan ada kejadian. Terus ya itu tadi. Mulai diperbaiki. Nah, itu saya kena itu, masih saya kena gitu ya. Berarti kakak tingkat di atas saya pasti kena semua dong. Oh iya. Saya saja kena kok, tapi yang di bawah saya nggak kena gitu untungnya. Berarti banyak yang komen ini nanti. Jadi udah kan asistensi laporan saja sampai jam 3:30, 4, jam 7:30 kuliah. Tidurnya kapan lagi coba? Itu tulis tangan nggak Pak kalau tahu laporannya? Tulis tangan. Kalau semester 1 tulis tangan apa enggak? Tulis di kolom. Nanti kalau saya bilang ini nanti ketahuan nanti apa kan gitu kan. Tapi jelas kan secara dominan tulis tangan ya. Kalau zaman dulu kan tulis tangan semua. Sekarang udah enak banget berarti. Enak banget. Bayangkan 3:30 baru pulang ke kos. Itu kalau ke kos. Kalau di rumah gimana lagi kalau pulang ke rumah jauh jaraknya. 7:30 berangkat lagi. Jadi banyak yang belum mandi, Mas Mbak. Baru hidup udah jalan lagi. Dulu mahasiswa tadi sering dibilang, wah mahasiswa yang nggak pernah mandi ya kalau ke kampus. Iya. Sampai ada aturan di lab kan harus mandi. Harus mandi kalau mau praktikum harus mandi dulu. Iya. Lucu banget ya. Baru itu dulu ada kayak gitu ya, Pak? Ada. Berarti emang udah nggak usah ada alasan ya buat kita sibuk akademik lah, karena dulu juga jauh lebih rumit ya Pak. Jauh lebih padat, bayangkan saja. Jadi kantin sekarang namanya kantin Bioto ya. Dulu itu bisa 2 sesi. Jadi nanti kan jam 4 dia tutup nih. Bioto kan. Nanti buka lagi jam 6:30 ada. Dulu jam 10. Jadi kita bisa makan mie di sana. Bisa makan Indomie, bisa minum kopi sampai pagi itu.
Kayak burjo ya jadi. Iya, zaman dulu asik kegiatan kampusnya sampai malam bener. Bahkan tidak banyak mahasiswa yang tidur di sana kan. Tidur di sana, jemur pakaian di sana, wah luar biasa. Jadi kayak pindah kos, wah itu makanya kena teguran kan, teguran gitu. Bisa kayak gitu ya. Iya, dan itu tidak baik sih, tidak untuk dilakukan. Iya. Itu sekedar cerita Nostalgia aja. Seru banget kalau diceritain. Benar. Terus Pak, nih dari tadi kita udah ngomongin tentang mahasiswa teknik yang jarang mandi, susah lulus. Nah, untuk ngilangin pandangan negatif seperti itu tuh di masyarakat itu bagaimana Pak? Kayak stigma-stigma mahasiswa teknik yang sebenarnya buruk ya hitungannya untuk dikatakan ya. Kita jalan-jalan, ini teknik susah lulus nih. Iya nih. Gitu ya Pak. Ya tentunya zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda ya. Kalau zaman dulu itu wah banyak yang tampilannya sudah gondrong-gondrong. Ya sekarang memang ada yang gondrong tapi jarang. Kalau dulu tuh hampir sekelas tuh wah bisa dikatakan 40% lah laki-lakinya gondrong semua. Bapak salah satunya nggak Pak? Kalau saya semester 1. Semester 1. Habis itu semester 3 nggak boleh gondrong lagi dong. Iya, nggak boleh gondrong. Dilarang sama pacar. Kirain takut apa ya? Sama pacar ya. Jadi kita cari pacarnya ya. Cari aja silahkan. Jadi tidak gondrong mulai dari semester 3 sampai lulus lah. Ya, tapi semester 1 2 malah nyoba-nyoba. Kalau teman-teman kebalik 1 2 itu botak ya kan, mulai 3 4 5 gondrong. Sekarang pun ada juga masih gondrong kan, cuman ya enggak masalah. Itu kan style ya. Tapi itulah dengan style itu kan membuat paradigma orang kan. Misalnya kayak saya datang ke sini copang-camping misalnya. Orang kan menilai saya kan, wah ini apaan sih kan seperti itu. Kita kan harus berpenampilan serapi mungkin kan. Good looking lah supaya enak dipandang. Ya terus ya apa namanya juga membuat lawan bicara nyaman. Bagaimana kan ya mandi lah kan gitu. Salah satunya mandi. Lah stigma itu kan kalau zaman dulu kan karena senior seperti itu sehingga junior melakukan kan ikut ya otomatis secara tidak langsung mengikuti karena dia kan berpatokan sama junior sama senior mereka. Seniornya seperti ini, wah keren, ikut-ikut. Misalnya kalau tradisi anak SMA itu celananya digunting atau digunting sininya, kita junior ikut-ikut kan. Sini kan nggak ada lagi gunting-guntingan, cuman kan ya kayak apa namanya rambutnya berantakan atau mungkin budaya. Contoh misalnya kayak sekarang kan banyak yang ngepot, ikut semua pot-potan kan seperti itu. Jadi kita harus punya identitas diri sendiri. Jadi maksud saya bukan saya melarang ngepot, bukan saya melarang rambut panjang, enggak. Saya bukan orang seperti itu. Tapi jangan gampang ikut-ikutan ya. Iya, maksudnya gini, kalau itu tidak menguntungkan bagi kamu, ngapain kamu lakukan? Betul banget. Misal contoh kan, saya merokok juga kan, bukan saya nggak merokok kan gitu kan. Cuman kan ya saya punya alasan tersendiri seperti itu. Jadi bukan karena ikut-ikutan, nggak juga gitu loh. Maksudnya seperti itu. Jadi ya termasuk kita dalam berkehidupan berakademik kan gitu kan, jangan ikut alur gitu. Kita harus punya tujuan sendiri gitu. Mau ngapain kita kuliah di elektro gitu kan. Contoh misalnya paling simpel. Ketika ada pemilihan konsentrasi. Nah, simpelnya ya. Angkatan kita lagi rame-rame. Iya, kita lagi pemilihan konsen, Pak. Bingung kan antara TL, tenaga listrik, telekomunikasi, TI, kontrol, elektronika. Kan 5 itu kan. Kebanyakan orang pasti ikut-ikut nih. Betul. Iya, betul. Karena temannya ke sana kan gitu kan. Karena temannya ke sini. Seniornya banyak di sana, ke sana. Iya, benar. Iya, dulu saya juga ceritanya kan kalau misalnya sekarang tahu dong saya orang apa? Power ya. Iya. Dari bajunya udah kelihatan ya. Dulu teman dekat saya tuh ya arahnya dulu saya pernah bicara sama teman-teman saya dulu ya gerombolan saya lah teman-teman itu kalau nggak ke telekomunikasi ke kontrol. Oh dulu malah ke telekomunikasi dulu. Teman saya maksudnya ini kan cerita teman, maksudnya kan saya dekat sama teman yang mau ke telekomunikasi atau ke kontrol gitu loh. Saya berpikir wah kalau saya ikut terus teman saya gimana kan gitu kan. Maksudnya saya juga berpikir ya saya harus memutuskan masa depan saya sendiri gitu. Karena menurut saya yang paling senang sebenarnya passion saya itu di power sebenarnya. Cuman karena teman saya mau telekomunikasi dan kontrol, saya memutuskan wah enggak dulu deh. Kalau gitu ya sudah kita ya berpisah sebentar gitu kan. Enggak masalah. Tapi sempat galau enggak itu, Pak? Ya enggak. Akhirnya malah teman saya masuk power sih. Yang penting kan saya enggak ikut dia, maksudnya berarti kan kita harus punya
tujuan tersendiri ya. Iya. Gitu. Jadi jangan kita ikut-ikut gara-gara senior kita atau gara-gara ini. Apalagi yang lucu tuh gini, paradigma kalau masuk power, keterima kerjanya tinggi karena di PLN, belum tentu. Dulu kan pikiran seperti itu kan. Padahal saya nggak berpikir seperti itu. Dari dulu udah ada pemikiran seperti itu. Iya dong. Bukti saya jadi dosen kan, di PLN kan seperti itu kan. Karena saya berpikir bahwa power itu bagian dari jiwa saya, setengah jiwa saya gitu. Wah, itu makanya saya belajar power. Gitu loh maksud saya. Jadi bukan karena mau dapat kerja, enggak. Ya memang mau dapat kerja, tapi bukan karena wah PLN ini itu apa namanya Pertamina segala, bukan karena itu saya belajar power. Ternyata saya kan jadi dosen juga kan saya kan, bukan kerja di Pertamina saya. Itu maksud saya dengan gaji yang lebih sedikit ya. Maksudnya dalam arti ya gitulah. Jadi dalam arti ya bukan karena itu, bukan karena gaji, bukan karena pekerja, tapi passion kita. Itu yang membuat kita akhirnya punya jati diri sendiri. Kalau kita udah punya passion, itu pasti kita akan melaksanakan kegiatan itu enjoy. Beda dengan kalau ditekan orang tua misalnya. Kamu harus teruskan usaha nak ya. Wah. Usaha orang tua di bidang ini. Itu biasanya berat. Itu berat. Itu paling sering. Butuh bimbingan dari dosen BKM. Menjalani hari-hari selama 4 tahun. Kalau 4 tahun, Pak. Kalau 4 tahun lebih kan. Iya. Seperti itu. Kita bahas-bahas tentang konsentrasi nih, Pak. Ya, kalau dari silakan. dulu tuh peminat konsentrasi paling banyak apa ya, Pak? Sekarang kan power, control, TI. Kalau dulu tuh apa, Pak? Kalau dulu 2 itu, power dan kontrol. Dari dulu memang seperti itu. Oh, masih tradisinya seperti itu ya, Pak? Sekarang TI ini kan mulai marak lagi ya. Kembali lagi karena kan banyak juga jurusan-jurusan yang membuka teknologi informasi, sistem informasi dan sebagainya lah. Jadi kalau zaman dulu kan orang masuk elektro gak kepikiran TI kan. TI itu apa sih? TI kan kecuali masuk sendiri di jurusan sistem komputer atau kalau di FSM apa namanya ilmu komputer gitu kan, informatika itu dia fokus di situ. Kalau masuk elektro kan tahu kita kan pasti komponen dong, robot atau tenaga listrik atau telekomunikasi gitu. Malah saya saja dulu tahu ada konsentrasi TI itu setelah masuk elektro ini gitu. Kalau memang saya dulu memang berkutat ingin senang TI, pasti bukan elektro pilihannya. Bukan elektro pasti. Rumahnya itu ada banyak di rumahnya ada banyak benar gitu. Tapi sekarang karena memang teknologi informasi ini dibutuhkan di segala aspek, sehingga orang masuk elektro pun ya ingin masuk TI gitu kan. Tapi ya nggak masalah, TI juga bagus kan. Jadi kan kalau di kita ini sebenarnya kan kita ini harus misalnya kayak saya power, bukan belajar power saja. Harus bisa yang lain. Harus bisa yang lainnya dong. Iya, harus menguasai yang lainnya juga gitu. Tahu TI juga, tahu telekomunikasi, elektronika, meskipun sedikit-sedikit. Porsinya tidak sebanyak konsentrasi kita. Tapi sudah tahu, sehingga ketika nanti kita bekerja OJT, on job training, belum tentu kita anak power ditempatkan power, bisa jadi kita anak power ditempatkan di instrumentasi. Betul. Tapi setidaknya kita tahu cerita-cerita kan, misalnya kontrol PID, kontrol minimal basicnya ada. Minimal basicnya ada lah gitu, nggak botak-botak amat gitu loh, nggak gundul-gundul amat gitu. Iya sih, dari alumni juga yang baru lulus, aku juga sempat dengar cerita dia tuh yang kayak di perusahaan, macam-macam perusahaan tuh biasanya belajar dari nol lagi. Iya. Jadi dia tuh ngambil power, Pak, tapi di perusahaan ditempatkannya tuh di elektronika. Jadi kayak dia mulai belajar lagi. Ya, kakak tingkat saya itu temannya Pak Joshua itu orang power, kerjanya di IBM. Wah, IBM tau IBM ya? Apa itu, Pak? IBM itu salah satu perusahaan saingannya Microsoft. Komputer banget lah. IBM. Itu orang power murni loh, bayangkan. Orang power pada kerja di IBM sekarang. Itu masuknya IT kan ya, Pak? IT banget dong. Waduh. Kalau dia malas-malasan nggak bisa kerja. Yo, jauh banget kan? Wah, jauh banget itu jauh ya. Jauh banget itu, bayangkan. Maksudnya power kita dengerin dengan pembangkit atau jaring atau mesin-mesin besar masuk ke IT. Iya. Oh iya, Pak, sama kayaknya nih cukup penting sih kan, dari tradisi itu adanya kejompangan dari konsentrasi tertentu ya, Pak. Jomplang. Harusnya kan idealnya itu merata ya, Pak. Kira-kira dari Bapak ada masukan nggak sih buat teman-teman yang mau masuk konsentrasi nih angkatan 2022 dan juga 23 yang baru masuk ini, biar mereka nggak FOMO masuk ke power, masuk ke kontrol. Kan sebenarnya semua konsentrasi itu ada bagusnya juga gitu. Nggak semua konsentrasi yang rame itu bagus terus ya, Pak. Kira-kira Bapak ada masukan nggak buat mereka supaya nggak terlalu FOMO tadi gitu, Pak? Jadi dengan pilihan 5 konsentrasi ini itu membuat Departemen Elektro semakin kaya ya. Jadi kaya akan pilihan maksudnya. Ya. Jadi
setiap mahasiswa itu tidak dipaksa, karena kita aja kampus merdeka, berarti tidak ada pemaksaan kan. Betul. Untuk pemerataan harus kamu masuk ini kan tidak ada pemaksaan. Namanya kita kuliah, bahkan kita tidak bisa tidak mengambil mata kuliah, tapi tidak lulus kan gitu. Kan tidak dipaksa. Iya enggak? Ya. Anda tidak masuk kuliah boleh, kan tidak dipaksa, tapi tidak lulus, nggak bisa ikut UTS. Ada tanggung Enak kan? Kalau batas ada iya, kalau atau SMA dulu kan nggak boleh ini, nggak boleh itu, dipanggil. Sekarang boleh aja, tapi kan tidak lulus kan gitu kan. Harus ada keterangannya. Iya kan. Anda misalnya nggak suka mata kuliah ini, nggak diambil, ya nggak apa-apa, nggak lulus kan gitu kan. Atau kalau nggak suka ini, makanya jangan diambil konsentrasinya misalnya kan, seperti itu kan, bisa banyak trik lah dan cara lah. Kan seperti itu kan. Jadi kan akan memperkaya kita bahwasanya informasi di teknik elektro itu lebar dan luas aksesnya. Kita bisa mengakses ilmu dan menuntut ilmu di sini sangat luas. Nah, tergantung passion kita tadi. Jadi sering saya menasihati perwalian saya yang hendak memilih konsentrasi yang bingung atau bimbang, itu sebaiknya saya milih apa, Pak? Saya jawab, semua konsentrasi itu nanti akan dibutuhkan di dunia pekerjaan. Tidak ada yang tidak. Sekarang ini fokus pada passion Anda dulu. Di mana? Setelah Anda melakukan itu, Anda harus berusaha juga untuk mempelajari ilmu-ilmu elektro yang lainnya, yang sekitar, yang berguna juga untuk menunjang karir kita. Itu satu. Sekarang pertanyaan saya, kamu masuk kerja, skala operator, pasti namanya kerja nggak bisa jadi direktur dong. Mana ada yang masuk jadi direktur atau manajer kecuali perusahaannya sendiri. Kalau perusahaan yang bukan bidang kita, pasti ya kita jadi dari bawah dulu. Jadi bawah dulu, tapi nggak bawa banget lah. Kita kalau S1 kan pasti punya anak buah lah. Itu kan supervisor lah, katakan itu level 6 atau level 7 katakan. Ya, tapi kan masih levelnya supervisor. Itu berarti kan kita punya kemampuan untuk mensupervisi. Nah, sekarang pertanyaan saya, sampai kapan levelmu teknis? Seumur hidup, 20 tahun, 30 tahun. Kamu nggak akan ada perkembangan karir. Idealnya, seseorang itu ya belajar ilmu teknik itu untuk mencapai posisi di atas. Maksudnya dalam arti gini, segitiganya seperti ini kan, berarti kebalik. Berarti gini. Jadi segitiga terbalik kalau dari arah saya. Jadi mulai dari titik kita mengembangkan kepemimpinan kita atau manajerial kita. Sehingga kita menempati posisi-posisi yang kita harapkan lah kalau misalnya kita mau jadi manajer atau mau jadi di atasnya kan gitu kan. Berarti kan sedikit demi sedikit kita akan meninggalkan ilmu keteknikan kita. Makanya kalau kita lihat pasti ya yang umur 55 tahun, kalau dia skalanya sudah manajer, dia pasti kalau kita ajak bicara mengenai teknis lupa ya Pak. Agak lupa gitu karena dia bisnis ya mereka. Itu bisnis sudah lebih ke bisnisnya. Kan seperti itu kan. Jadi kan karirnya akan naik gitu. Seiringnya bernaik level, seiringnya kenaikan level, karir dia juga akan naik gitu kan. Dengan manajerial kan seperti itu. Berarti kan kita juga harus mempelajari sosial juga dong. Nggak mungkin kita sampai pensiun mesin terus ditaati kan. Memang apa namanya? Memang ya kita kalau orang Jawa tuh istilahnya pakem gitu ya. Memang kita paham, tapi kan di situ terus gitu loh. Di situ terus. Sementara kan kita kan pingin berkarir secara luas kan, bisa jadi pemimpin. Orang kita aja kan dididik leadership, kan ada lulusan Undip komplit. L-nya apa leadership? Masa kita nangani mesin terus kan? Memang bagus, tapi kan mau sampai kapan ada seperti itu? Harus berkembang lah. Berarti kan Anda juga harus belajar ilmu manajerial, ilmu project, manajemen, itu kan Anda harus lah. Makanya sebenarnya luas. Kalau Anda bingung mau masuk apa, yang paling passion Anda lah, karena yang passion Anda gimana masuki itulah. Karena kan kita dibatasi constraint-nya kan kuliah 4 tahun kan. Nggak mungkin semua kita ambil, habis dong waktu kita. Pasti ada paket-paket yang harus kita pilih. Ambil saja nggak apa-apa. Nanti setelah itu belajar lagi. Bukan berarti ketika Anda ngambil TI selesai. Sampai kapanpun Anda belajar TI, enggak juga. Ya nanti Anda belajar yang lain juga kok. Iya kan? Itu logika saya ya. Jadi mau ngambil apa saja tidak masalah intinya Mas Mbak. Ya, mau ngambil apa saja tidak masalah. Toh nanti kan di luar dunia kerja kita akan mempelajari ilmu lain yang di luar ilmu akademis kita. Dan kita harus bersaing secara mental untuk menempati posisi-posisi strategis.
ya kan? Iya benar. Makanya kalau lulusan Undip ini ada beberapa yang menempati posisi strategis, bahkan Banyak, Pak. ya mantan Menteri Pendidikan, ya kan, Prof Nasir, ya kan, dosen dari ekonomi juga kan, dari FEB. Banyak banget ya poinnya itu. Nah sekarang Anda mau jadi seperti apa pertanyaannya kan? Ya, Iya. mahasiswa semua mau jadi seperti apa? Apakah kita cuman berkutat di dunia operator atau berkembang sampai ke dunia tingkat level atas lah kita Ya, katakan. kepemimpinan lah ya, Pak. Kepemimpinan lah, Iya. leadership. Seperti itu. Itu tadi Undip komplit tuh padahal baru kemarin ya Pak Iya nih. materinya. Ya benar. Benar untuk banget. mahasiswa baru. Satu kepake sampai kerja. Ya. Pastinya anak-anak baru tuh udah pasti dapat. Aku juga dulu dapat ya kita ya. Kita juga pasti dapat. Iya. Cuman apakah kita ingat? Itu pertanyaannya. Iya. Nah, kita balik lagi ke tema kita yang awal Pak, stigma ini. Sepertinya juga kan kita udah cukup lama ya Pak ngobrol-ngobrol. Nanti kalau dari peminat penontonnya banyak, mungkin kita bisa bikin episode 2 dengan tema lainnya Pak. Iya. Daripada ini bersedia Pak. Sangat bersedia Wah. saya. Ya, oke. Kita udah ada satu narasumber nih buat Iya nih ya. episode selanjutnya. Nah, kita langsung ke poin terakhirnya aja ya Pak. Dari Pak Denis sendiri, ada nggak sih Pak tips buat teman-teman yang baru masuk nih, khususnya 2023, biar mereka tetap semangat juga dengan stigma-stigma yang Iya. belum tentu benar Belum ya Pak? tentu benar, Pak. Nah, gimana Pak? Ya. Intinya buat mahasiswa 2023 ya, terkhusus 2023, 2022, 2021 ya kan, ke atas segala macam, 2020 ini yang mau lulus ya. Ya. Jadi intinya kuliah itu adalah sesuatu, jangan dijadikan sesuatu sebagai beban kita Iya. ya, atau hambatan kita di perjalanan hidup ini. Jadi kuliah itu transit, Betul. Batu loncatan. batu loncatan ya, kalau kita katakan transit. Tujuan akhir kita kan bukan kuliah toh. Iya. Mau apa kerja? Belum tahu Pak. Kalau udah tahu nggak belajar saya. Tapi intinya kan nanti Anda ya menata masa depan kan berkarir. Betul. Benar, benar. Ya. Mau jadi apa kita nggak tahu. Betul. Tapi intinya berkarir sesuai sendiri-sendiri lah. Berkarir, karir untuk apa? Untuk keluarga, Keluarga. Ya. sejahtera. Kan intinya seperti itu kan, Iya. supaya keluarga sejahtera. Ya kan kita berkarir maksimal, bagus. Batu loncatan tadi benar, itu namanya kuliah atau ruang transit lah katakan. Transit itulah kita mengambil banyak ilmu untuk kita gali sebagai bekal kita untuk bekerja nanti atau berkarir. Iya. Jadi jangan dijadikan ini sebagai beban. Ada juga lulusan teknik elektro, Iya. sekarang jadi pilot. Jadi Baik. contoh, Iya, ya, oke ya. dulu waktu itu masuk teknik elektro, ya kan, maaf bukan teknik elektro, di teknik, Di teknik, ya. Di teknik, ya. teknik X lah kita katakan Iya. teknik X itu cerita itu teman saya. Jadi waktu itu dia masuk, ya kan, Iya. karena disuruh orang tuanya. Oh, Setelah dia selesai, ya dia nagih. Sekarang saya jadi mau masuk pilot. Saya mau menjalani dunia saya sendiri. Tapi setidaknya dia tahu sedikit instrumen dong. Iya. Kan pakai juga. Iya. Iya, Dipakai dia kan di- pakai juga instrumen iya, segala macam. benar. Buat ukur radar segala macam ada, kepake dong itu. Dulu dia baru sadar, oh ternyata ada ininya, ada Kesinambungannya, ya. kesinambungannya gitu kan. Iya. Jadi di bidang teknik itulah ya teknik elektro lah kita bilang tadi. Iya. Saya kan mau saya ini kan tadi mau saya sensor. Jadi itulah contohnya. Jadi perjalanan hidup itu tidak ada yang kebetulan Mas Mbak. Iya. Tuhan sudah mengatur perjalanan hidup kita. Termasuk saya duduk di sini tidak ada yang kebetulan. Saya percaya. Iya, Ya kan? benar. Proses kita ketemu itu sudah diatur. Saya juga berpikir kenapa kok saya jauh-jauh sekolah gini kan, balik lagi ke Undip, ngajar lagi. Kan dulu saya nggak ada kepikiran untuk menjadi seorang pengajar. Saya tuh ya dulu maunya, dulu pikiran saya ya, mohon maaf kalau salah ya. Jadi saya mau kerja di perusahaan yang sangat bonafit ya, dengan gaji tinggi. Pikiran saya dulu waktu itu, makanya saya harus cepat ngejar. Bahkan saya dulu pernah diterima di Toshiba Singapura, Mas. Waktu saya lulus S1, saya diterima, dan di hari saya keterima itu saya dapat LOA di UGM untuk lanjutkan S2 saya. Jadi saya bilang waktu itu kan, karena saya sudah daftar UGM dulu nih ceritanya nih. Ya kan saya kan nggak mau lama-lama cari kerja nih. Waktu itu jarak saya itu 3 bulan, Mas, Pak. Jadi dari lulus saya keterima 3 bulan itu. Untuk keterima di S2-nya 3 bulan, Pak. nganggurnya sebentar ya. Aku cuma sebentar. Nah, ini saya cerita sebentar ya, saya cerita Ya. sebentar ya. Jadi ini bisa dicamkan nih. Jadi lulus September, saya Februari kan 3 bulan berarti kan.
Januari itu saya diterima di UGM. Nah, saya sudah daftar bulan 10 di Toshiba Singapura, dipanggilnya juga sama di Januari itu. Saya siap kerja apa enggak? Saya bilang, wah saya sudah keterima di sini. Kalau mau nanti menghubungi saya. Tunggu dulu. Padahal Toshiba loh itu ya. Iya, Perusahaan besar ya. Besar kan? Besar. Berbasis di Iya. Singapura. Basis di Singapura. Nah, sekarang kita tahu gimana Toshiba seperti itu. Jadi intinya itulah seperti Pilihan itu. hidup ya Pak. Pilihan hidup kan? Pilihan Lucunya hidup. seperti ini. Sudah saya dapat S2, saya lulus 1 tahun 9 bulan waktu S2 master saya. Saya cari kerja ke sana kemari gak dapat sampai dengan 9 bulan. Bayangkan. Saya 9 bulan nganggur loh. Sempat Itu menyesali itu Pak. Ya sebenarnya saya teman-teman sudah punya gaji 2 digit. Saya masih minta orang tua selama 9 bulan ini, bayangkan. 9 bulan loh. Padahal lu ditawarin Toshiba Iya, tahun 9 bulan saya tidak dapat pekerjaan. Bahkan saya nge-apply pekerjaan sebagai ini marketing kartu kredit Bank Danamon. Itu saja ditolak saya. Nggak dapat saya. Bayangkan coba. Saya nge-apply kartu kredit Bank nge-apply sebagai sales namanya? Sales. Iya, marketing. Sales marketing kartu kredit Bank Danamon gitu. Saya salah lihat waktu itu. Saya pikir kayak MT, manajer TNI Ya. atau ODP lah gitu. Ternyata Kalau tidak, sales. ternyata salah. Saking beberapa tuh saya udah daftar semua gitu kan. Keluar kota, ke Jakarta, ke Bandung, ke Surabaya, semua saya daftarkan. Saking udah banyak apply-nya ya. Sudah Pak, ya? banyak apply, satu pun tidak diterima. Yang paling lucu tuh, ini cerita serius ini. Ini cerita serius. Yang paling lucu tuh waktu saya di Pura Barutama, Kudus. Iya. Itu Kudus. ditolak. Yang paling lucu itu waktu di Indofood. Indofood sini. Indofood Semarang. Semarang Ya. di Ngalian ini. Iya. Di industri komplek kawasan industri itu. Iya. Saya sudah sampai wawancara FM, Factory Manager. Dari 20 calon tinggal 3, salah satunya saya. Udah lolos itu. Sudah lolos itu sudah praktek, juga sudah nanganin mesin, sudah wawancara, sudah kerjain soal. Terus ngomong sama FM, Factory Manager kan, minta gaji berapa. Saya nggak banyak-banyak dulu waktu itu. Ya, gaji paling tidak ya di atas UMR lah. UMR itu kan waktu itu kan 3,2. Iya. Ya, standar lah ya. Saya minta 5. Di Semarang kan menurut saya ya bulanan saya aja berapa kan gitu kan. Saya minta 5 terus standar lah Ya. di kota besar Buat kan. lulusan S2 lagi. Lulusan S2 kan. Ya, nggak berani dia bilang seperti itu kan. Takutnya mungkin saya keluar cepat gitu loh dari Toshiba dari mana Indofood. dari Indofood gitu Indofood, kan. Malah dia ngelihat transkrip nilai saya sama ngelihat ijazah saya. Mas, kalau melihat seperti ini kami tidak bisa menerima gitu kan ngomongnya kan. Karena kita butuh operator gini-gini dengan kualifikasi seperti ini. Kenapa nggak bilang dari tadi kan? Kalau saya S2 itu ditolak kan, ya harusnya dia bilang lah terima D3 atau S1 gitu. Kalau ini kan terbuka untuk umum kan, ya saya kan dengan S2, cuman saya yang S2 itu kan, ditolak dengan alasan Mas overqualified, kita tidak mampu menggaji sekian. Kalau melihat transkrip Mas, ya saya doakan Mas jadi dosen. Di depan FM saya bilang, amin Pak. Kan jadi dosen benar kan? Serius. Ucapan doa ya. Sama doa dia. Ucapan Jadi saya doa. disuruh menunggu sama Tuhan hingga saya ditempatkan di sini. Berarti asal usul Pak Denis jadi dosen tuh terungkap di sini Terungkap ya. di sini ya. Nggak ada yang Makanya. tahu loh. Jadi bahkan saya sudah mendaftar di beberapa universitas juga. Di Universitas Bangka Belitung, di Universitas Unila Lampung. Unila. ITERA. Oh, Institut ITERA. Sumatera Ya. Utara. Ya, di beberapa universitas. Ya ditolak juga. Memang bukan rezekinya kan. Iya. Sekarang masuk Undip. Oh, Yang Anda tahu lah bagaimana ranking Undip daripada ranking kampus-kampus universitas yang lain. tersebut ya. Oh. Jadi kita tidak tahu, kita tidak tahu bagaimana masa depan kita. Iya. Gitu. Nggak ketebak. 9 bulan saya menunggu, berarti setengah perjalanan S2 saya. S2 saya 1 tahun 9 bulan. 9 bulan 8 bulan lah segitu juga. Setengahnya saya habis untuk nganggur di sana sini, terus dapat mungkin ada sedikit cibiran dari tetangga, katanya udah lulus S2 kok nganggur. Yang udah di Hari-hari saya habis untuk nonton drakor. Makanya saya gemuk sekarang. Serius. Dulu badan saya bagus. Tanya aja sama yang lain. Ya akhirnya seperti itu kan 9 bulan nganggur, kerjanya bangun, tidur, nonton drakor. Makanya kalau ada pekerjaan datang, kalau ada job fair ikut, Cari, ya. cari, ikut aja terus kerja selama 9 bulan. Kan sedih.
Menarik Tapi ternyata sih. Tuhan sudah menempatkan Di sini ya, di Pak. sini gitu. Banyak yang bisa kita ambil jadi pelajaran sih ini. Iya. Yang lulusan S1 keterima Toshiba ya, Pak. Toshiba Singapura. Ditolak dengan harapan akademik dulu. Iya, Ternyata lebih sulit lagi. Iya, saya kan pengen wah Toshiba Singapura mungkin nanti lebih tinggi lagi daripada Toshiba Singapura kan. Ternyata nganggur 9 bulan. Ekspektasi kita emang nggak bisa nebak ya. Iya. Iya. Gitu. Mungkin dari yang Pak Denny sebelumnya omongin ya, untuk mahasiswa baru nih 23, 22 maupun Kita juga angkatan ya. kita sendiri ya, Bisa kita ataupun catat iya, sih. ataupun yang nanti adik-adik yang masih Baru sekolah masuk. yang mau masuk elektro, bisa banget nih apa yang diterapin apa yang dibilang dengan Pak Denny. Soalnya kan ini kita nggak akan hapus, Pak, sampai Iya. elektro bubar, nanti bakal ada video ini. Iya. Mungkin nggak terasa nih ya kita melakukan cukup podcast lama sih. sudah cukup lama ya Pak. Mungkin buat teman-teman makasih sudah sempetin untuk mendengar video podcast kita, dan makasih juga buat Pak Denis untuk ngelakuin Yang paling utama ke Pak iya Denis ya, Pak. udah Karena ngeluangin udah waktunya. sibuk Iya. sampai datang ke sini. Semoga nanti kalau dari permintaannya banyak, Pak Denis berkenan ya, Pak, untuk ada episode Iya. selanjutnya. Oke, pasti dong. Iya. Untuk semuanya jangan lupa untuk nonton di Inspiring Talk selanjutnya di Inspiring Talk Vol 2. Terima kasih. Kelar ya, oke. Terima kasih Pak.